Yo, Winners, Wibu Happiness, balik lagi sama gua nih, Wibu yang bangga jadi Wibu ini yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, dan juga novel yang gua nggak tahu ini masuknya ke segmen apa. Jadi ya udahlah ya, terserah lu masuk ke segmen apa ini. Dan yang kali ini mau gue spoiler ya jelas lah ya, Nageki no Bore, sesuai requestan kalian yang minta gue untuk membahas Nageki no Bore lagi sampai gue bingung. Sesuka itukah kalian sama seri Nageki no Bore ya? Sampai kalian minta, "Bang, Nageki no Bore lagi, Bang. Bang, Nageki no Bore lagi," gitu kan. Coba jawab, sesuka itukah kalian sama seri Nageki no Bore ini? Nah, sesuai judul lah ya, gue mau bahas soal berbagai kesalahpahaman orang-orang tentang Cry ini. Termasuk kita yang mungkin juga banyak salah paham ya sama Cry. Dan buat pembahasan clan first step atau mungkin ya kapan berdirinya clan, membernya ya nanti bakal gue bahas lah. Gue bakal bahas masalah kesalahpahaman soal Cry dulu nih, yang entah kenapa gue pengen aja gitu loh ngebahas kayak, wah kayaknya menarik gitu loh buat dibahas. Dan yang pertama kesalahpahamannya itu udah jelas lah ya, tentang kekuatan Cray sendiri yang udah pernah gue bahas di video SKSD Cray Andre, yang dimana orang-orang mikir kalau kekuatan Cray ya kekuatan aslinya Cray gitu, bukan menggunakan artefak. Orang-orang mikir nggak mungkin lah Cray menggunakan artefak walaupun Cray punya artefak sebanyak itu. Yang padahal mah itu murni ya kekuatan artefak gitu loh, bukan kekuatan aslinya Cray. Dan Cray sendiri juga salah paham nih sama kekuatan yang dia punya, karena dia mengira kekuatan yang dia punya itu kekuatan umum yang bisa dipakai sama semua orang, karena semua orang bisa pakai artefak. Dan Cray merasa kalau, oh yang gue lakuin ini ya harusnya bisa dilakuin juga sama semua orang. Yang padahal ya itu emang kekuatan khususnya Cray, karena orang lain itu cuma bisa pakai ya 3-4 artefak aja, itu juga nggak full potensi. Sedangkan Cray bisa sampai pakai 500 artefak lebih sekaligus dan mengeluarkan semua potensi dari artefak itu. Bahkan energi sihir yang ada di dalam artefaknya bisa langsung habis dalam seketika pas dipakai sama Cray. Ya serusak itu kekuatan Cray dalam menggunakan artefak. Terus kesalahpahaman lain nih ya soal Cray itu adalah kekuatan Cray yang katanya disegel. Bah, ini nggak cuma teman-teman Cray doang ya yang mengira gitu. Lulu pada pasti banyak lah yang mengira kalau kekuatan Cray ini disegel. Karena ya gue lihat ada beberapa orang yang so-soan bilang, oh kekuatan Cray ini disegel ya kan. Yang padahal mah kagak. Itu cuma hoax, atau yang lebih tepatnya tanggapan teman-teman partinya Cray. Awalnya teman-teman party Cray itu udah sadar gitu loh kalau Cray itu lemah dan gak cocok jadi seorang adventure. Makanya Cray disuruh kerja di balik meja sambil ngasih arahan. Berhubung Cray itu juga gak punya job gitu loh. Tapi itu semua berubah pas mereka masuk ke Dungeon Lords Inn untuk pertama kalinya. Ini benar-benar merubah segalanya soal Cray. Karena mereka semua itu kan kena debuff nih ya pas masuk Dungeon Lords Inn. Tapi Cray sama sekali nggak kena debuff. Teman-teman Cray itu mengira saking kuatnya Cray dia sampai nggak bisa dikasih debuff nih pas masuk dungeon level 10. Yang padahal ya kan, karena energi sihir Cray di bawah rata-rata, dia jadi nggak bisa kena debuff dari dungeon. Dan teman-teman Cray itu mikirnya kalau kekuatan Cray ya disegel gitu loh. Dan itu kesalahpahaman yang semakin diperparah lagi waktu Cray bisa mengalahkan Mother Fox. Karena pas semua teman-teman party Cray pada hampir mati, Cray itu maju gitu loh di situ. Dan Cray bisa menyelesaikan Dungeon Lords Inn sendirian dengan cara Dogeza. Ya, Dogeza. Si Cray sujud ke Mother Fox dan membuat perjanjian sama Mother Fox. Tapi teman-teman Cray nggak tahu soal itu. Yang mereka tahu Cray bisa nge-solo Mother Fox. Dan mereka nggak tahu nih kalau cara untuk menyelesaikan Dungeon Lords ini itu menggunakan kepintaran, bukan menggunakan kekuatan. Makanya Dogeza yang dipakai sama Cray yang membuat dia bisa mengalahkan Mother Fox lah. Dan dari situlah teman-teman Cray jadi salah paham dan mengira kalau kekuatan Cray itu disegel biar Cray bisa terus bersama mereka. Dan ya biar mereka juga nggak minder gitu loh sama kekuatannya Cray. Jadi ini cuma kayak apa ya, tanggapan teman-teman Cray aja gitu loh. Dan dari kesalahpahaman itu muncullah kesalahpahaman lain soal Cray yang ingatannya disegel. Ini banyak banget yang ngira ingatan Cray itu disegel, terutama ya di TikTok. Gua baca komen-komen di video TikTok gua ya kan, itu pada bilang ingatan Cray itu disegel. Nyatanya mah kagak. Ini cuma kesalahpahaman teman-teman Cray doang pas mereka balik ke Dungeon Lords Inn untuk kedua kalinya.
Cry pas masuk ke Dungeon Lodge In buat kedua kalinya pura-pura bego dan pura-pura lupa aja gitu loh. Soalnya dia malu dilihat sama teman-temannya pas Dogeza ke Mother Fox, yang padahal ya teman-temannya nggak ngelihat gitu. Dan karena Cry yang pura-pura bego itu ya kan, teman-teman Cry pada mikir, oh ingatan Cry disegel nih sama Mother Fox, biar Cry nggak ingat kalau dia dulu itu pernah menyelesaikan Dungeon Lodge In, yang padahal ya Cry di situ cuma pura-pura bego dan pura-pura lupa aja. Biar iya so-soan dia nggak mau orang-orang pada ingat gitu loh kalau dia pernah Dogeza ke Mother Fox. Nah, Cry itu juga dikira sebagai all-rounder kan sama teman-teman partinya. Dan ya bukan cuma mereka doang sih, hampir semua orang gitu loh mengira kalau Cry adalah all-rounder. Karena Cry itu masuk ke semua akademi yang ada dan keluar dari akademi itu dalam waktu singkat. Teman-teman Cry mengira Cry terlalu berbakat nih sampai bisa lulus dari akademi dengan waktu singkat karena ya kan keluar. Yang padahal itu bukan karena Cry lulus, tapi dikeluarin dari akademi soalnya Cry emang nggak punya bakat. Dia cuma punya pengetahuan aja gitu loh soal semua job adventure. Makanya sampai detik ini Cry itu nggak punya job khusus karena ya emang dia nggak punya bakat sama sekali. Dan karena Cry yang tidak memiliki job itu, muncullah statement kalau Cry all-rounder. Apalagi partinya Cry kan jadi OP gara-gara Cry secara tidak langsung tuh. Contohnya Lucia yang salah paham sama buku cuninya Cry yang dia kira itu ya Grimoire rahasia gitu. Atau Citri yang bikin potion minta izin dulu ke Cry, Luke yang minta arahan teknik pedang, dan ya yang lainnya masih banyak lah yang udah gara-gara itu statement Cry all-rounder makin jadi lagi. Dan karena Cry yang nggak pernah gagal dalam quest dan penyelesaian dungeon, statement all-rounder dan OP yang dimiliki sama Cry itu makin parah lagi. Tingkat keberhasilan quest dan dungeon Cry itu 100%. Dan hal yang wajar kalau orang mengira Cry OP. Karena ya Cry tercatat sebagai adventure dengan presentasi keberhasilan yang sempurna banget lah. Yang padahal itu semua karena teman-teman Cry aja yang menyelesaikan dungeon dan quest yang dikasih ke Cry, terutama Eliza yang udah pernah gue kasih tahu gitu kan sebagai member bayangan Grieving Soul. Setiap kali Eliza menyelesaikan dungeon secara solo, pasti bakal makin namanya Cry. Karena Eliza nggak suka jadi sorotan publik. Jadi yang tertulis namanya yang berhasil menyelesaikan dungeon itu ya Cry, bukan Eliza. Makanya orang-orang taunya Cry yang nge-solo dungeon. Padahal ya Cry anteng-anteng aja gitu loh di kantornya, yang menyelesaikan dungeonnya si Eliza. Dan dari situlah muncul lagi statement Cry itu OP banget, yang diperparah sama Cry yang nggak pernah kalah dalam duel. Cuma kayak yang dibilang Cry nih di episode 1, dia nggak pernah kalah dalam duel bukan karena OP, tapi karena dia emang nggak pernah duel sama sekali. Dan kalau ada orang yang mau nantang Cry, Cry selalu bilang, lawan dulu tuh bawahan gue, kalau lo bisa menang, iya gue bakal ngelawan lo. Ya kecuali satu, si Arnold, adventure level 7 yang nanti bakal dikalahin Cry pakai artefak gravitasi yang dibikin Lucia. Tapi gara-gara artefak itu, orang mengira kalau Cry punya sihir gravitasi yang bisa diakses tanpa tongkat dan tanpa mantra, sampai bisa bikin adventure level 7 bertekuk lutut. Jadi orang-orang mengira, wah anjir nih orang OP banget ya. Dan tanggapan orang soal Cry itu makin ngawur lagi pas Cry bisa meniru semua jenis sihir tanpa tongkat dan tanpa mantra. Itu disaksikan sama banyak orang. Dan ya dari situlah semua orang jadi mikir kalau ya saking OP dan jeniusnya Cry bisa melakukan itu gitu loh. Yang sebenarnya itu bukan Cry, tapi Sister Fox, anaknya Mother Fox yang turun ke dunia dan menyamar menjadi Cry dengan tujuan ya dia pengen jatuhin reputasinya Cry gitu. Jadi dia turun ke dunia, ngebuat ulah gitu kan dengan cara meniru sihir orang lain, ngebuat rusuh lah biar reputasi Cry turun. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Reputasi Cry meningkat drastis karena ya ulahnya Sister Fox ini gitu loh. Sampai pihak asosiasi itu mikir, kekuatan Cry ini kayaknya udah melampaui adventure level 8 nih. Dan dari kalimat yang tadi gue bilang tuh ya, lawan dulu bawahan gue, kalau lu menang gue bakal ngelawan lu, itu sebenarnya muncul statement baru lagi tuh soal Cry yang suka ngetes kekuatan orang. Dan kalau orang itu memenuhi ekspektasi Cry, orang itu bakal masuk ke clan first step atau bahkan masuk Grieving Soul. Makanya ya banyak orang yang suka pamer kekuatan gitu loh di depan Cry. Dan berdirinya clan first step yang isinya adventure kelas atas semua, itu juga menimbulkan kesalahpahaman tuh. Orang-orang ngira ya kan Cry mendirikan clan
Clan First Step biar Cry bisa mengawasi para adventure kelas atas nih supaya mereka nggak bikin ulah gitu kan. Dan ya itu diperparah sama Liz dan Luke gitu loh, yang kalau mereka bikin masalah pasti Cry yang ngurus gitu kan. Yang makanya dari situ muncul statement Clan First Step didirikan sama Cry untuk menjaga kedamaian antara sesama adventure dan untuk orang biasa juga. Yang nyatanya Clan First Step berdiri biar Cry bisa pensiun dini aja dan ya nggak perlu lagi lah ke dungeon, walaupun ya ujung-ujungnya Cry bakal ke dungeon juga sih. Nah, banyak orang yang mengira kalau Cry itu kan suka mencari hiburan dengan cara menyiksa para adventure, yang padahal mah itu murni kebetulan aja karena emang nasib Cry yang selalu sial itu bisa menimpa ke orang sekitarnya. Buat lo yang nggak tahu, Cry itu selalu bernasib sial ya, karena dungeon level 3 kalau dimasukin Cry itu malah jadi dungeon level 5, atau ya yang harusnya di dungeon itu cuma ada monster-monster kroco itu malah jadi boss monster. Contohnya ya kasusnya Tino itu. Nah, karena itulah muncul pemikiran Cry yang suka menyiksa adventure untuk hiburan. Dan dari situlah juga muncul asal-muasal dari julukannya Cry, The Thousand Tricks atau ya The Thousand Trial. Apalagi ya Cry juga ngebuat topeng gitu kan tanpa mata, yang semua orang mikir kalau itu ujian dari Cry biar teman-teman partinya Cry itu nggak perlu ngandelin mata mereka gitu, tapi harus mengandalkan sense mereka karena matamu bisa menipumu. Yang nyatanya Cry cuma lupa aja nih ngasih lubang mata di topengnya, dan Cry nggak dikasih kesempatan gitu loh untuk menjelaskan itu karena ya teman-temannya nerima topeng itu dengan lapang dada gitu kan. Mereka semua juga mikirnya oke, Cry menyuruh kita untuk melatih sense kita nih karena kayaknya mata kita bisa menipu kita sendiri. Dan yap, dari situlah semua orang mengira kalau topeng yang dibuat sama Cry itu adalah ujian untuk teman-temannya biar teman-temannya Cry itu lebih mengandalkan sense mereka ketimbang mata mereka. Dan ya itulah yang ngebuat teman-teman partinya Cry pada OP semua dalam hal sense, termasuk Citri dan Lucia yang nggak pernah ngandelin mata mereka juga dalam hal pertempuran. Mereka lebih mengandalkan sense mereka gitu loh. Nah, di anime dan manga itu kan udah dijelasin tuh soal mimpi Cry yang bisa melihat masa depan. Di anime udah dijelasin belum sih? Ya udahlah, intinya gitu dah ya. Cry bisa melihat masa depan, atau lebih tepatnya Cry dianggap bisa melihat masa depan sama orang-orang di sekitarnya. Karena setiap kali Cry bermimpi, itu semua bakal jadi kenyataan sesuai sama mimpinya Cry. Dan itu nggak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dan mimpinya itu spesifik banget gitu ya. Bukan kayak yang sekilas-sekilas, enggak, spesifik banget. Nah, soal Cry yang dianggap bisa melihat masa depan, ini sebenarnya masih abu-abu gitu kan. Ini bener atau tidaknya itu bener-bener abu-abu banget lah. Dan biasanya kalau abu-abu kayak gini, autornya itu bakal ngasih note. Contohnya soal kekuatan Cry itu sekuat apa gitu kan. Ada orang yang mengira Cry itu nggak OP karena ya semua orang bisa pakai artefak. Dan ada juga yang mengira Cry OP karena bisa pakai semua artefak. Nah, itu kan abu-abu gitu kan. Sampai autornya ngasih note sendiri kalau Cry make semua artefaknya dan artefaknya itu punya energi sihir, maka Cry sekuat pahlawan terdahulu. Soalnya nggak ada yang bisa mengeluarkan full potensial dari setiap artefak selain Cry. Itu note dari autornya sendiri ya yang ngasih kayak gitu. Walaupun nggak mungkin juga dari 500 lebih artefak yang dipunya sama Cry ada semua energi sihirnya, itu nggak mungkin banget. Emang siapa yang mau ngisiin 500 plus artefaknya Cry itu siapa? Lucy aja cuma bisa ngisi puluhan doang gitu. Ini sampai ratusan siapa yang mau ngisi? Jadi ya nggak mungkin juga. Cuma ya ini kan memperjelas gitu kan soal status kekuatannya Cry itu seperti apa. Nah, sedangkan kasus melihat masa depan ini belum ada note nih dari autornya. Masih abu-abu banget, masih di tengah-tengah. Makanya gue mikir, oh Cry beneran bisa melihat masa depan nih. Walaupun ya Cry menyangkal itu, tapi bagi gue itu kayak Cry yang salah paham gitu kan sama kekuatannya sendiri. Karena Cry aja salah paham nih sama kekuatannya menggunakan artefak yang dia kira sebagai kekuatan umum. Jadi bukan hal yang mustahil gitu loh. Kalau melihat masa depan, ya itu beneran kekuatan Cry yang Cry sendiri salah paham sama hal itu. Dia kira ya itu cuma sekedar mimpi aja. Ya menurut lu sendiri aja lah, itu beneran atau sekedar kebetulan aja Cry bisa melihat masa depan lewat mimpinya. Coba tulis di dalam kolom komen. Dan terakhir ya, soal Cry yang dianggap takutan sama kita-kita. Jadi ya bukan sama karakter di Nageki no Bore, tapi ya dari kita-kita sendiri yang beranggapan kalau Cry itu takutan gitu loh. Terutama ya yang cuma nonton animenya doang. Dan itu hal yang wajar, gue bisa memaklumi itu. Dan gue yakin pemikiran itu datang pas Cry pengen nyelamatin Tino kan, bukan setelahnya kan. Nah, sebenarnya itu bukan takutan ya, bukan Cry penakut, tapi panikan. Yap, Cry itu orang yang panikan. Dia nggak takut sama apapun. Dia juga nggak takut sama kematian, atau ya lebih tepatnya udah nggak takut dengan kematian. Karena dia terlalu sering menghadapi situasi hidup dan mati.
Cry itu secara fisik dan sihir lemah banget gitu kan. Dan itu udah sering gue kasih tahu. Tapi dari dulu dia selalu memasuki dungeon level 4 ke atas nih sama teman-teman partinya, sampai ya masuk ke dungeon level 10 juga, yaitu Lodge In. Dan di antara semua member Grieving Soul, menurut lo siapa yang paling kena pressure setiap masuk dungeon? Siapa? Udah pasti dong Cry ya kan. Apalagi kayak yang gue bilang tadi, Cry itu sial banget karena ya dungeon level 4 itu bisa berubah jadi dungeon level 6. Kalau Cry yang masuk, monster Crouch aja malah bisa jadi boss monster gitu loh. Kalau Cry masuk ke dungeon itu, ya gara-gara itulah gitu loh. Cry jadi nggak pernah takut kalau menghadapi situasi antara hidup dan mati. Karena ya saking seringnya Cry menghadapi itu, dia jadi mengira kalau itu hal yang biasa gitu loh untuk dia. Tapi Cry itu jadi panikan ketika nggak ada orang yang bisa dia andelin. Terus dia harus nyelamatin orang. Dan juga ya kalau misalnya ada situasi yang tidak terduga. Contohnya pas kasus Tino, Cry itu panik karena di situ nggak ada satupun orang nih yang bisa nahan bos monster itu. Dan kalau mereka tantang, yang ada malah mereka semua yang mati. Makanya ya setelah Liz dan Citri balik ya kan, dan nempel mulu sama Cry nggak pernah panik, apalagi ya pas semua member Grieving Soul itu kumpul. Tapi ya tetap aja Cry bakal panik kalau terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, yang jauh dari seharusnya. Contohnya ya perubahan dungeon atau ya perubahan monster yang kroco malah jadi bos dungeon. Iya, satu lagi, Cry itu peduli kok ke semua orang ya. Dia peduli banget. Dia aja sampai nggak punya artefak tipe serangan OP yang bisa melukai orang lain. Dia juga nyuruh Luke pakai pedang kayu biar orang lain nggak terluka. Terus juga ya banyak lah hal-hal yang membuat Cry itu nyuruh teman-teman partinya untuk tidak menyakiti orang lain lah. Tapi ya pas nyelamatin Tino itu ada di situasi yang berbeda ya. Bukannya Cry itu nggak peduli, tapi ada prioritas yang harus dia selamatin dulu. Dia bakal ngebuang egonya ya kan, yang nggak suka melihat orang lain terluka demi menyelamatkan orang terdekatnya. Contohnya aja lu nih, lu pilih nyelamatin orang terdekat lu dulu atau nyelamatin orang asing. Dan gue yakin lu bakal pilih untuk menyelamatkan orang terdekat lu dulu gitu loh. Dan kalau misalnya sempet, baru lu nyelamatin orang asing yang tadi gitu kan. Itu yang namanya prioritas. Dan itu juga yang dilakuin sama Cry. Cry bilang setidaknya Tino selamat gitu kan. Yang berarti prioritasnya Tino dulu. Dan kalau yang lain bisa dia selamatin ya bakal dia selamatin. Cuma ya itu beda urusan gitu loh. Prioritasnya Tino dulu nih gitu. Jadi ya bisa dibilang Cry ini antara naif dan gak naif lah. Kalau situasinya gak urgent, dia bakal naif gitu loh, karena ya dia nggak suka melihat orang lain terluka. Tapi sebaliknya, kalau situasinya udah urgent, dia nggak naif gitu loh, dia bakal membuang egonya. Dia bisa juga mengorbankan orang lain demi ya tujuan dan prioritasnya dulu. Dan ya itu udah banyak kok, contohnya udah banyak banget, tapi ya masih di dalam novel. Dan ya itu aja soal kesalahpahaman Cray Andre, yang sebenarnya sih masih banyak banget ya. Tapi ya nggak gue jabarin semua aja, gue bahas yang inti-intinya aja lah, yang membuat Cray itu bisa jadi influencer paling berpengaruh di Nageki no Borei. Sampai ya apapun yang Cray beli itu harganya bisa jadi selangit cowok. Yang misalnya nih ya, Cray jual satu artefaknya aja nih, itu bisa sampai puluhan atau mungkin ratusan juta. Atau mungkin bisa sampai miliaran juga gitu. Yang pas Cray beli itu artefak, itu nggak setinggi itu harganya. Dan ya itu membuktikan gitu loh seberapa besar pengaruh namanya Cray di dunia Nageki no Borei. Apapun yang dia beli harganya bisa melambung sangat tinggi ya. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah donate gue dulu di Saweria dan Traktir ID. Yang pertama dari AMD Hidayat. Bang, bahas lagi Shadow Garden dong, apa aja? Waduh, gimana ya, bukannya gue nggak mau, skripnya banyak gitu loh. Soal Shadow Garden tuh udah banyak banget, cuma belum ada timing yang pas aja lah buat apa ya, ngupload atau ngebahas Shadow Garden. Coba dari lu pada gitu kan, tulis di kolom komen siapa yang pengen gue ngebahas Shadow Garden lagi. Kalau rame gitu kan ya gue bakal bahas lah. Ya belum ada timing yang tepat aja gitu loh untuk gue membahas Shadow Garden ini sebenarnya. Kedua dari Nyagiratsu. Bang, udah baca Brave X Devil Queen belum? Kira-kira pantas dijadiin anime atau donghua nggak? Gue nggak baca ya Brave X Devil Queen. Gue taunya ya Devil King X apa gitu yang manhwa, bukan manhwa. Manhwa tuh gue menghindari ya, karena nggak tahu kenapa gue kurang suka aja gitu baca-baca manhwa ya. Lebih enak baca manhwa kalau gue sih. Nggak tahu kenapa ya, itu dari pribadi gue aja sendiri. Dan terakhir dari The Great King. Semangat terus bang, penyampaian lu seenak uduk langganan gue. Waduh, thank you ya atas donate-nya dan thank you atas dukungannya ya. Bisa main loh sama uduk langganannya. Suatu apa ya, achievement lah mungkin ya. Dan sekarang gue mau bacain beberapa
orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama dari Viral by Davi. Eva itu ibarat istrinya si Cry dan yang lainnya selir dia. Kalau yang baca novel paham, kalau yang baca novel bakal paham, soalnya dia orang yang ngerjain semua kerjanya si Cry sebagai clan master, yang nge-support Cry tanpa ada motif tersembunyi macam si para selir. Ya bisa dibilang kayak gitulah ya. Itulah kenapa alasan gue suka sama Eva gitu. Dia nggak punya motif tersembunyi untuk untuk dicintai balik oleh Cry. Dia tuh cuma kayak, oh Cry segalanya aja udah buat dia gitu. Dia nggak punya kayak, Cry harus membalas cintaku, Cry harus menjadi suamiku. Nggak ada gitu kan. Eva tuh kayak bener-bener tulus gitu loh buat membantu Cry lah, bisa dibilang kayak gitu. Kedua dari RS Dragnel, pembahasan Overpower, Belkranel, dan Machi bro. Aduh, gue nggak ngikutin seri dan Machi, sumpah gue nggak baca novelnya. Bukannya gue nggak mau ya, tapi kayak capek anjing ngeliat sifatnya Bel. Literally capek ngeliat sifatnya Bel tuh. Ketiga dari Sal, di novel ada momen nggak ketika Cry itu serius atau di situasi mendesak antara hidup dan mati? Ya ketika masuk Dungeon Lodge In, ketika Kode Fortes, banyak gitu loh situasi terdesak ya. Dan terakhir dari Love Yourself. Beberapa episode ini Ark nggak kelihatan kemana ya beliau itu. Apa kabur karena males disuruh-suruh sama Cry? Nggak. Ya dia ada urusan pribadi lah, entah quest, entah juga ya urusan dengan para bangsawan, karena Ark ini kan bangsawan, dan Ark itu sebenarnya memiliki pengaruh yang cukup besar gitu loh, atas bangsawan dan juga ya statement bangsawan tentang Cry dan clan First Step. Dan ya itu aja buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lo juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa, lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.